ini ada pidana pasar modal sebetulnya. Pidana pasar modal dalam kaitan ada informasi menggerakkan harga saham, ada orang mengambil keuntungan. Nah, tapi ini di pasar kita pun sama juga dengan pasar politik. Penegakan hukumnya lemah sekali. Bawaslu itu ada penegakan hukum terpadu, waktunya sangat terbatas. Gakumdu. Ya, Gakumdu itu terbatas sekali waktunya. Itu ada dari kepolisian segala macam dan tidak begitu banyak kasus yang dilaporkan kalau menurut saya. Di samping waktunya terbatas, juga dia mungkin selesaikan dengan cara-cara yang restoratif, nggak sampai ke penegakan hukum. Ini pun nggak begitu banyak dan jangan terlalu banyak berharap juga. Kejahatan menjelang pemilu yang begitu sophisticated ditanggapi oleh Bawaslu yang merasa tidak punya kewenangan dan kemampuan untuk menghadapinya, sehingga penyelenggara pemilu hanya fokus kepada kejahatan-kejahatan yang viral saja, yang viral saja, dan itu kadang-kadang dangkal. Pergerakan IHSG sejak awal tahun seperti yoyo tak pasti mau kemana. Setidaknya ada 3 kali tren bearish yang seolah membebani laju indeks saham untuk terbang sejak awal tahun. Diduga ada dana jumbo yang memang tengah berusaha keluar dari pasar. Sejumlah sumber yang tidak bersedia diungkap identitasnya membeberkan bahwa para politisi pada bulan-bulan ini akan menjual saham mereka, di mana dana yang mereka dapatkan rencananya akan digunakan sebagai ongkos politik pemilu 2024. Aksi jual yang mengakibatkan 3 penurunan tajam IHSG itu terjadi pada Januari sebesar lebih dari 4% dalam sepekan perdagangan. Kemudian lebih dari 5% dari tengah Februari hingga pertengahan Maret, serta pada 27 April hingga awal Mei sebanyak 3,4%. Sejumlah sumber primer dari riset lapangan CNBC Indonesia Research menyebut ada faktor duit panas politisi yang turut menjadi pemberat di balik keluarnya 550 triliun rupiah uang dari pasar saham pada 3 periode bearish itu. Di sisi lain, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengendus angka pencucian uang naik signifikan menjelang pelaksanaan pemilu 2024. Pasar modal diduga menjadi sasaran empuk untuk tindak pidana pencucian uang. PPATK menemukan lonjakan transaksi mencurigakan di pasar modal dari Januari hingga Oktober 2022 mencapai 1.033 laporan atau naik sebanyak 20,8% dari periode yang sama tahun lalu. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengungkapkan bahwa terdapat sejumlah modus pencucian uang melalui pasar modal. Pertama adalah dana masuk, di mana pelaku tindak pidana menempatkan uang hasil kejahatannya ke pasar modal. Uang ini bisa berasal dari tindak pidana narkoba hingga korupsi. Modus kedua adalah dana keluar dari pasar modal. Uang itu berasal dari tindak pidana pasar modal kemudian dicuci di luar. Ketiga, pasar modal jadi tempat perlintasan uang hasil kejahatan. Artinya, uang hasil tindak pidana pasar modal maupun lainnya ditempatkan ke pasar modal lalu ditarik lagi. Kalau tadi dibilang ada saatnya mereka masuk, ada saatnya ke dalam titik puncak mengeluarkan uang jumbonya untuk pembiayaan politik, itu kalau di pasar keuangan itu disebut dengan doomsday skenario. Jadi doomsday skenario itu saya punya skenario untuk menciptakan profit sesuai yang saya inginkan. Jadi satu, saya harus mengendalikan jumlah saham beredar atau uang beredar, floatingnya. Kedua, saya menguasai isu. Tanpa dua ini, Anda nggak mungkin jadi bandar. Tingginya biaya pemilu diakui oleh salah satu peserta pemilu 2024, Fahri Hamzah. Mantan Wakil Ketua DPR ini mengaku bahwa perlu dana minimal 5 miliar rupiah untuk menjadi wakil rakyat di Senayan. Bahkan minimal perlu dana 5 triliun rupiah untuk mencalonkan diri sebagai presiden di Republik ini. Saya kira range-nya mungkin ya, dari orang yang betul-betul nggak terlalu punya itu, mungkin kalau untuk pusat ini terutama ya, itu 5 sampai 15, itu permainannya gitu. Tentu ada orang-orang kaya yang merem saja, dia nggak perlu ke dapilnya, dia cuma kirim truk logistik,
dia kirim uang, dia kirim segala macam, dan orang ini di DPR nggak pernah berbicara, nggak pernah menyatakan pendapat, tapi setiap tanggal 20 Oktober 5 tahunan dia dilantik. Kenapa? Karena uangnya banyak betul orang ini gitu loh. Nah ini yang begini-begini itu kan artinya warning bagi kita bahwa kontestasi pemilu kita bukan lagi gagasan. Oke, Ini 5 adalah sampai 15 perang miliar logistik. apa triliun nih, Bang Fahri? Miliar kalau di pribadi ya. Tapi kalau pilpres lebih gila menurut saya. Oke. Di Indonesia ini kalau orang tidak punya uang 5 triliun nggak bisa nyapres nih. Demi mengawasi dana kampanye para peserta pemilu, Bawaslu, KPU, dan PPATK telah menandatangani nota kesepahaman. Meski demikian, Bawaslu mengaku masih memiliki keterbatasan dalam penegakan hukum. Memang betul, waktunya itu terbatas. Kalau kemudian kita masuk ke, nggak usah ke pemilu lah, pemilihan aja kita punya waktu 3+2, 5 hari. Ya. Atau mungkin kalau di pemilu, mungkin kita punya waktu, kalau laporan 7 hari sejak diketahui, tetapi dalam proses penyelidikan di Gakumdu bersama polisi dan jaksa, ya, ini 7+7, walaupun 14 hari, ya, kita nggak mudah untuk, terutama syarat materialnya ini, untuk membuktikan bahwa benar nggak para tim kampanye atau peserta kampanye tadi yang saya sebutkan, sumbangan yang latar belakangnya dari pihak asing misalkan, dan itu memang pengawasan kita tidak mudah gitu. Besarnya biaya pemilu mengakibatkan perang logistik yang diatur oleh para cukong. Sistem pemilu yang buruk disebut menghasilkan kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat. Khusus perkara uang haram di pusaran pemilu 2024, Bursa Efek Indonesia diharapkan bisa lebih aktif mengawasi dan melaporkan dugaan praktik goreng saham agar bisa ditindaklanjuti oleh OJK dan memberikan efek jera.